sahabat YouTuber dimanapun berada, terutama sahabat YouTuber di Indonesia ya. Jumpa lagi dengan saya, Fehoki, di channel saya ya, Fehoki Channel. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan motivasi dan inspirasi tentang filosofi hidup ikan salmon. Nah, kenapa ikan salmon? Karena di sini nanti ada cerita yang menarik sekali tentang ikan salmon ya. Nah, kita tahu bahwa ikan salmon adalah salah satu ikan yang mahal di Indonesia ya. Oke. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel saya, tolong bantu subscribe ya. Kemudian kasih like juga, nanti boleh kasih komen. Komennya boleh berupa pertanyaan juga. Oke. Dan terima kasih kalau bantu juga untuk share. Sekiranya kalau memang konten ini bermanfaat ya, silakan share juga buat teman-teman yang lain ya. Oke, saya akan mulai setelah yang ini ya. Halo teman-teman YouTuber Indonesia, salam berjuang YouTuber ya. Oke, terutama buat YouTuber pemula. Sesuai dengan janji saya, hari ini saya akan memberikan sebuah cerita motivasi dan inspirasi yang judulnya adalah filosofi hidup ikan salmon. Oke. Nah, ikan salmon ini sangat menarik ya. Jadi mereka itu rela untuk berdarah-darah ya, untuk misalnya kalau ketika sudah mau bertelur, mereka itu akan melawan arus menuju ke hulu sungai. Melawan arus ini suatu hal yang tidak mudah ya, apalagi kalau arusnya itu arus sungai yang ada air terjunnya. Tapi mereka berjuang menuju ke hulu sungai ya, untuk bisa bertelur dan memberikan tempat yang nyaman buat anak-anaknya. Itulah ikan salmon ya. Nah, kemudian apalagi kebetulan saya dulu pernah magang di Jepang, dan saya juga pernah kerja di restoran tradisional Jepang yang sangat terkenal dengan sushi dan sashiminya. Sashimi adalah salah satu menu makanan ikan mentah. Nah, situ ikan mentah favorit adalah salmon ya. Nah, salmon ini selain dagingnya juga telurnya ya, yang suka dimakan oleh orang Jepang. Nah, kita lihat ikan salmon ya itu mahal ya kalau dia masih fresh. Nah, jadi ada perbedaan antara ikan salmon yang masih hidup langsung dipotong di tempat dan ikan salmon yang sudah mati. Nah, kenapa demikian? Itulah faktanya. Oleh karena itu para nelayan yang suka nangkap ikan salmon ya, itu sempat kebingungan dulu. Kenapa? Karena setelah ditangkap ikan salmon itu kan dimasukkan ke dalam wadahnya ya. Tapi seringkali ketika sampai di rumah atau tempat jual ikan, ikannya sudah mati gitu ya. Oleh karena itu entah dimulai dari siapa pertama kalinya ada ide dari orang Jepang tersebut ya, untuk di tempat penampungan ikan salmon itu diberikan juga anak ikan hiu. Nah, karena salmon yang takut dengan anak ikan hiu ya, mereka akan terus bergerak di dalam wadah penampungannya itu, sehingga menyebabkan ya ikan salmon ini sampai ke tempat penampungan atau ke rumah-rumah ya, itu masih dalam keadaan fresh. Kenapa? Karena mereka masih hidup. Nah, kenapa mereka masih hidup? Karena mereka itu terus bergerak menghindari anak ikan hiu itu. Nah, kita lihat apa makna pelajaran dari filosofi ikan salmon ini, bahwa hidup ini mesti bergerak ya. Bahkan di dalam ketika kita dulu belajar di sekolah tentang fisika ya, benda yang kita sebut dengan benda mati itu ada atom yang ternyata juga bergerak mengelilingi inti atom gitu. Jadi intinya hidup ini adalah bergerak ya. Oleh karena itu bagi teman-teman ya, jadi jangan sekalipun membiarkan diri ini berdiam diri gitu, tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau apalagi kalau kita punya suatu impian, punya suatu cita-cita yang tinggi ya, nah kita harus bergerak. Bergerak dalam pengertian ini adalah berusaha atau berjuang ya kan. Jadi itu adalah filosofi hidup yang dapat kita ambil dari ikan salmon ya. Memang begitulah kehidupan, yang membedakan makhluk hidup dan makhluk mati adalah bergerak. Bahkan sekali lagi, benda-benda yang kita anggap mati, ketika kita dipelajari secara ilmu fisika, mereka itu di dalamnya ada yang seperti atom dan inti atom, di mana inti atom ini dikelilingi oleh molekul-molekul juga di dalamnya, ya kan? Artinya kehidupan di bumi ini tidak pernah berhenti. Bumi berputar di porosnya, kemudian mengelilingi matahari, ya, begitulah siklusnya. Nah, kemudian kita juga, apalagi kita sebagai makhluk hidup, ya, yang apalagi kita juga punya suatu impian atau cita-cita
itu jangan berdiam diri. Nah, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula ya, tentunya untuk mendapatkan istilahnya hasil yang bagus ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tuh harus bergerak terus, berkarya ya. Nah, jangan menyerah karena hanya misalnya konten kita itu masih kurang yang viewernya dan sebagainya. Nah, selama kita tidak menyerah ya, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Ada pepatah yang mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh tentu dia akan mendapatkan hasil yang baik ya. Bersungguh-sungguh sini dalam arti berusaha dan terus berusaha. Karena untuk mencapai suatu sukses ya, itu tidak mungkin kita itu tidak melalui kegagalan dulu. Nah, jadi saya minta untuk teman-teman YouTuber pemula, sobat-sobat semua, jangan patah semangat hanya karena misalnya untuk pertama kali kita merasakan oh ternyata di YouTuber itu sulit ya dan sebagainya. Tidak sulit ya. Saya katakan di YouTuber itu tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Coba teman-teman simak video-video YouTube ya. Saya katakan tidak sulit karena anak kecil aja ada yang sukses di YouTuber ya kan, anak-anak loh ya. Bahkan orang-orang yang maaf dan tanda kutip pendidikannya kurang itu banyak juga yang sukses. Jadi apa sebenarnya kuncinya di sini adalah suatu kesungguhan kita untuk bergerak, berusaha ya, terus bikin konten ya. Ya kita tidak pernah tahu konten mana kita yang akan ada disukai penonton ya, tapi bagaimanapun juga selama kita selalu bergerak dan memperbaiki diri dari ke hari, saya yakin suatu saat kita akan jadi YouTuber yang sukses. Demikian teman-teman motivasi singkat saya, semoga ini bermanfaat ya. Nah, kalau dirasakan bermanfaat silahkan share buat teman-teman lain. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Kemudian juga bersedia memberikan komentarnya, like-nya, subscribe-nya ya. Semoga Anda menjadi YouTuber yang sukses ya. Salam berjuang YouTuber.